menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Yang pertama itu kewenangan DKPP ya, sesuai dengan undang-undang. Jadi pada dasarnya kita menghormati putusan itu karena kan itu kewenangannya DKPP. Artinya apa yang dilakukan DKPP kan sesuai dengan fakta persidangan, kemudian sesuai dengan kewenangannya. Tinggal sekarang adalah ke depannya ini bagaimana soal penggantiannya, dan penggantiannya pun sudah diatur dengan undang-undang kan, jadi sudah nggak terlalu sulit soal begitu. Yang terpilih 5 itu otomatis itu nomor urut berikutnya. Jadi nggak ada lagi pembentukan panitia, pembentukan tim seleksi, nggak ada, itu kan ngikutin urutan yang prosesnya ya, konfirmasi juga tetap ke Komisi 2 kan. Nanti kita konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk soal yang kayak begini. Kita bahas di Komisi 2 lah untuk next follow up tindak lanjut hasil keputusan DKPP. Kalau pemecatannya dari keanggotaan juga, itu artinya kan penggantian anggota baru. Tapi kalau sekedar dari jabatan kan, tapi anggotanya masih ya nggak ada penggantian. Tapi kalau jabatan plus keanggotaannya juga, ya itu pasti akan ada penggantian. Nanti kita panggil DKPP-nya juga toh, untuk mendalami topik ini. Kita kan ingin mendengar langsung secara formal dari DKPP dan kita ingin dengar juga pandangan Kemendagri-nya. Dalam waktu dekat, Mas. Ya, dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa kita segera lakukan. Ini lagi koordinasi dulu. Kalau putusannya itu memberhentikan sebagai ketua KPU dan sebagai anggota KPU, maka ya sesegera mungkin ya kami akan raparkan di Komisi 2. Komisi 2 akan mengangkat komisioner baru ya di urutan ke-8. Jadi nggak perlu fit and proper test, otomatis itu. Itu udah langsung si Iva Rosita ini yang ke-9 ini ya Pak? Otomatis ya? Mau, karena memang urutannya ke-9, mestinya ke-8 kan? Harusnya ke-8 Pak Firian Aziz, tapi kan beliau meninggal, jadi ke-9 gitu ya Pak. Jadi nggak perlu ke fit and proper test ya Pak, langsung. Nggak perlu, itu kan buang waktu juga, karena kan kita sudah fit juga sebelumnya. Ya kalau menurut saya sangat buruk, ya sangat buruk. Ini yang saya maksud itu dari awal itu integritas dari para komisioner, termasuk Bawaslu, KPU dan yang lain. Ya ke depan ini menjadi pelajaran juga, pelajaran supaya betul-betul sebelum masuk ke Komisi 2 itu sudah disaring di pansel sebelumnya. Ya tergantung publik untuk menyikapi itu. Ya kalau saya secara anggota DPR saya sangat sangat prihatin dengan pola kerja KPU. Ya tetapi kembali kepada publik, kalau publik merasa nyaman dengan situasi ini ya. Karena ya ini jadi PR berat lah ya Pak bagi komisioner yang lain ini ya Pak, untuk mengangkat citra ini ya Pak. Maka saya bilang PPS PPK itu ya dalam pengalaman pileg-pileg kemarin itu harus betul-betul selektif. Jangan cari kerja, harus orang yang mau kerja. Kalau semua cari kerja tentu dicari makan dan akan mengarah kepada transaksional kan begitu. Dan ini terbukti waktu pileg-pilpres. Nah, jangan sampai terjadi di pilkada ini. Saya udah kritisi dengan Bawaslu, KPU mengenai ini. Tapi tetap juga masih bocor. Tetap aja masih bocor ya Pak? Masih bocor. Saya banyak laporan dari daerah itu. Lah makanya masyarakat harus mengawasi.
menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian